Ucapan di sana adalah diceritakan dari kelak juga kan yang memimpin kepada cerita kepemimpinan negeri atau disebutkan juga akan memimpin dari suatu kaum memimpin pimpinan. Ternyata bagi seseorang yang bisa memimpin pun disiapkan dari zaman dia masih bocah. Kalau dalam bahasa Sunda kita masih budak. Pindah ke pernikahan. Jadi kalau menurut Prof itu gimana gitu? Ya, kata pernikahan bukan harus laki perempuan. Nikah itu ada yang menyatukan visi dan misi, itu juga seperti itu. Dalam misi perjuangan pengabdian kepada Tuhan, kepada Allah, ya. Yang berhasil wujudnya adalah kita bagaimana memberi silih asih, ya, silih asuh, silih asa, silih mawangi sengit, saling membuat kebaikan yang benar dalam artian kata bukan suku Sunda, tapi suku Pasundan. Sebab kalau Sunda itu diakui seluruh dunia. Maka di Cina sana ada Sunda Land, Kalimantan ada Sunda Land, ada Sunda Land, Sunda. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun. Rampes. Salam sejahtera. Salam sejahtera kami Sudayana, salam sejahtera. Alhamdulillah wa syukurillah. Kami diberikan kesempatan, diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala sehingga kami bisa datang ya bersilaturahmi ke kediaman Lord Rangga. Gimana? Rampes. Ya. Alhamdulillah. Ya, ada lama, alhamdulillah. Alhamdulillah sehat. Sehat, alhamdulillah. Mudah-mudahan juga Menuju bahagia lah kedatangan tamu lagu. Musuh keluarga dulu dari Bandung kan. Ya. terima kasih juga nih Nuhun. Udah mau menerima kami di sini, Rod. Iya. Terkait itu kita mau nanya aja, ngobrol-ngobrol aja. Ngobrol santai. Ngobrol santai ya. Apa yang bisa saya bantu? Ini saya mau bicarakan tentang bocah Angon. Bocah Angon. Ya. Wow. Kalau bocah berarti masih bocah ya? Bocah ya. Berarti ada keturunan bukan keluarga batu ya? Iya. Iya. Bocah Angon. Bocah Angon banyak ya diceritakan kepada banyaknya sosok kita mengungkap tentang bocah Angon. Kisah cerita itu lebih muncul kepada Kawitna itu ayah dari disebut Wangsit Siliwangi, dan akhirnya banyak menulis. Tuliskan salah satunya adalah cerita digambarkan bahwa bocah Angon itu merupakan sebenarnya itu merupakan perlambang. Bocah Angon itu perlambang cikal bakalnya seorang pemimpin itu berangkat dari bocah Angon. Kemudian pada kalau diceritakan dalam Wangsit Siliwangi dalam beberapa kitab ya, khususnya di Sunda atau kitab Pasundan, bocah Angon di sana adalah diceritakan dari kelak juga kan yang memimpin kepada cerita kepemimpinan negeri atau disebutkan juga akan memimpin dari suatu kaum, memimpin satu negara. Nah, bocah Angon itu sendiri riwayat kalau kita ambil dari para rasul dulu, para rasul dan juga para awliya Allah, bocah Angon memang betul-betul mereka mainannya ngangon dulu. Jadi beruntung kalau ada seseorang anak diajarkan orang tuanya, kemudian dikasih mainan bebek. Saya dulu dikasih mainan bebek, giring bebek atau ngangon bebek mengembala, terus dimainkan. Saya diberikan juga orang tua saya kambing. Itu sebenarnya pembelajaran pada proses kedewasaan seseorang untuk belajar memimpin. Bagaimana belajar juga dengan alam. Karena dengan ngangon kambing
diberikan juga diajarkan sebagai tanggung jawab. Ini misalkan dengan alam ini mau hujan ya, petirnya banyak tapi rumput belum ada, kambing masih lapar. Bisa nggak itu bocah Amon itu tadi merasa bahwa yang di Amonnya itu belum makan? Sebenarnya pembelajaran proses pada proses sama. Sehingga kalau kepemimpinan biasanya seseorang bisa memimpin ketika dia dulunya belajar ngangon. Makanya ngangon dikatakan sebagai bocah Angon, ada bocahnya di bocah Angon. Karena dengan filosof bocah Angon itu dimaksud, kepemimpinan ternyata bagi seseorang yang bisa memimpin pun disiapkan dari zaman dia masih bocah. Kalau dalam bahasa Sunda kita masih budak. Tapi bukan budak cinta ya. Iya, bucin, lagi rame-rame itu bucin tuh. Iya, bukan arti itu. Kalau bucin, kalau menurut Lot bukan budak cinta, butuh cinta. Bukan. Iya, kayak di depan tuh. Iya. Jadi bocah Amon itu sendiri karena belajar memimpin dari kecil ya. Sehingga kelak dengan kondisi ini juga sesuai disiapkan sebagai calon pemimpin. Kelak nanti saatnya dia terjun ke masyarakat atau pemerintah atau negara, dipastikan bisa memimpin. Karena bagaimana kehidupan Ngangon dalam situasi tadi yang saya ceritakan, apakah bebeknya masih sudah kenyang atau belum? Dia bebek saat tidur di sawah tidak boleh diganggu karena dia lagi memproses telur. Kemudian ada bebek yang kesakitan, mungkin kena habis ya diperhatikan. Sampai di satu cerita ya, Lot itu mengalami masa kecil Lot sampai dengan SMP itu pengembala, ngangon bebek plus ngangon kambing. Padahal ayah dan saya banyak, apa aja ada udah bahasa. Tapi sebenarnya ada unsur yang dimasukkan kepada anak supaya biasa belajar memimpin, belajar bertanggung jawab. Maka ceritanya para nabi, para rasul, para wali, ya Allah pasti seperti itu. Makanya untung. Jadi akhirnya begitu sekolah bukan ngangon kambing lagi, tapi ngangon kelas ya. Bisa jadi ketua kelas, bisa jadi ketua OSIS, bisa jadi memimpin di mahasiswa dan sebagainya. Dan sampai di organisasi apapun memimpin. Itu adalah jawatan dari bocah. Sehingga pada saat itu ya, yang kita sebagai Maharaja Prabu Siliwangi menulis wangsitnya pun ditaruhkan salah satu bait peninggalan di sana menyebutkan di zaman waktunya Engke juga nanti ada ya, budak Angon ya, budak Angon itu yang ketemu di Lebak Siliwangi. Lebak Siliwangi itu di kali yang ada aliran. Jadi kan datang udah di Lebak Bulus. Ini Lebak ini, ya, Siliwangi. Ya pemuda berjenggot ya pemudanya ada yang berjenggot. Itu salah satunya. Mungkin itu merupakan karena pertemuan juga bukan karena kita ya. Allah dan leluhur kita yang menggiring kita bisa ketemu. Dorongannya ya. Terus kan ada diceritakan juga nih Lord, bocah Amon pindah ke Lebak Siliwangi pernikahan, kan? Itu kalau menurut Prof itu gimana gitu? Ya kata pernikahan bukan harus laki perempuan. Nikah itu ada yang menyatukan visi dan misi itu juga seperti itu. Dalam misi perjuangan pengabdian kepada Tuhan, kepada Allah ya, wujudnya adalah kita bagaimana memberi silih asi ya, silih asu, silih asa, silih mawangi usengit, saling membuat perbaikan-kebaikan. Silih mawangi itu sengit, udah wangi sengit lagi, wangi banget. Itulah satu bentuk, satu wujud bahwa kita tadi saling peduli, ya, saling menghormati, saling memberi, saling menjunjung tinggi, itu kan tadi bentuknya itu. Nah, perkawinan itu yang dimaksud itu, menyatukan kekuatan pada posisi nilai-nilai kebaikan. Karena kalau unsurnya hanya menikah juga unsur yang disebutkan penyatuan dari kekuatan cita-cita luhurnya dengan kita sebagai laki-laki dan perempuan, otomatis mengawinkan juga keluarganya kan. Kita cuma bukan mengawinkan
anak orang, kemudian dari itu kemudian kita putus gitu kan tidak, mesti juga berkeluarga dengan mereka, kita sudah keluarga mereka di sana, ya di sini, jadi lahir batin. Bentuk keluarga ya. Iya, jadi menyatukan kekuatan keluarga. Apalagi kita memang dalam satu darah kita ya, dalam baik apakah disebut suku Pasundan, ya, itu suku Pasundan sebenarnya suku Pasundan dia benar. Ya, yang benar dalam artian kata bukan suku Sunda tapi suku Pasundan. Apa kalau Sunda itu diakui seluruh dunia? Maka di Cina sana ada Sundaland, Kalimantan ada Sundaland, di sana ada Sundaland, Sunda, San, boleh disebutnya oleh Habib Bukit San, San, Sunda. Makanya tahu, nah, Anda datang hari ini hari Sunda. Kalau bahasa Inggris Sundai, tulisannya ya Sunda. Bahasa Sunda, tulisannya ya Sunda lah. Ada Y-nya, Y-nya singkat. Hari Agung Kaisaran mereka pada saat tahun Masehi itu. Jadi bocah Angon tadi menyambungkan visi dan misi dalam rangka pengabdian kepada wujudnya ya kita harus punya kekuatan nasionality, ya, menyatukan dengan persatuan Indonesia. Kalau tadi kita sebut bahwa coba kita lakukan dengan Pancasila sebagai dasar kita aja dulu kita harus punya keyakinan ya, punya agama dalam arti berimanan, bahwa beriman dia harus punya rasa kemanusiaan, ya. Kemanusiaan yang adil dan beradab, bukan kemanusiaan yang tidak seperti ada. Ya, kemudian dengan kondisi persatuan Indonesia kita menyatukan kekuatan dari silaturahmi dan menyatukan kekuatan visi kita. Kemudian baru dalam kerangka melakukan pada proses demokrasi tersebut ada kepemimpinan di sana. Baru bicara tentang sosial, keadilan sosial bagi seluruh rakyat atau seluruh keluarga kita, rakyat Indonesia, mungkin Malaysia rakyat Malaysia. Kalau untuk ciri fisik nih dari sosok Bucaman mungkin dalam menurut Kasih Rod sendiri seperti apa? Bucaman sendiri tidak jauh dari ciri-ciri apa yang diceritakan orang-orang masa umumnya dia sebagai Satria Piningit. Itu tidak lepas dari situ. Ciri-cirinya dia memiliki hal yang luhur ya, namanya keluhurannya, ya laksanakan keluhurannya. Ya. Dari sifatnya dia memiliki senjata tiga, apa itu katakan nanti itu Trisula Weda, dia memiliki tentang keberanian, sabar dan jujur. Ini harus senjata yang ampuh. Dia memiliki itu. Dia, ya, sifat lain dalam artian ini melakukan dia berbudi luhur dalam artian. Kalau bicara Bucaman itu juga sakti ya, satu punya senjata tiga itu. Nah, kalau bicara tentang Kanuragan juga, ya pasti. Jadi sakti itu bukan hanya di tingkat Kanuragan saja, sakti juga harus memiliki tiga tadi yang dimaksud senjata tadi bisa dimiliki oleh kita semua. Dan itulah diantaranya ditulis oleh itu merupakan doa ya dari wasit yang ada dari yang pernah Sumbangi menyebutkan itu supaya menjadikan pengeling, pengingat kita, apalagi pada proses Pajajaran Anyar akan bangkit dan sebagainya. Itu bukan Pajajaran yang dulu, bukan, tapi ya Pajajaran yang tumbuh karena adanya Roba Zaman. Ini ada dalam artian bukan kerajaan Pajajaran, bukan, tetapi dimaksudkan adalah satu sistem yang mencapai pada proses keberadaan adil makmur. Termasuk tujuannya juga ya? Ya pasti dong. Kalau tujuannya bulan malah bisa mencapai adil makmur. Ya tapi kembali kepada generasi kita sekarang yang masih hidup lah. Kalau sudah mati udah tidak bisa diharap lagi. Sekalipun pangkatnya Nabi, sekalipun pangkatnya Rasul ataupun pangkatnya wali-wali Allah. Yang ada mereka, beliau-beliau berharap kepada kita bisa meneruskan perjuangannya, bisa mentoladani perjuangannya. Tapi keberadaan atas keselamatan bumi, ya tergantung kita ini sekarang. Jadi jangan apa istilahnya nunggu siapa ataupun kapan. Ya harus dimulai dari kita dan dari sekarang. Dari sekarang. Jangan nunggu siapa-siapa. Ya kita ini harus berjuang ya. Demi keselamatan negeri, besarnya bangsa, kemajuan bangsa.
akhirat kita. Kata perjuangan adalah untuk berdiri mengundang kita. Nah ini juga nih Bro, kalau kan sekarang lagi rame nih, lagi rame di ganda-ganda katanya 2024 masuk bocah Amal katanya muncul gitu, nah kan muncul Iya. di media Ya itu benar dan adanya itu. Jadi kan kalau kita menerima pada proses secara spiritual, tanda-tanda alam juga itu kan sudah memberikan kabar. kedatangan bocah Iya, satu itu dan itu kan makanya saatnya kita bisa membaca alam diri kita sebagai alam mikro, kemudian alam makronya adalah alam semesta ini. Sebenarnya itu ada di sudah di depan mata kita dan ada dirasakan dan sudah ada di situ. Makanya saya bilang cobalah buka matanya, ya, buka hatinya, ya, ya, telinganya juga jangan sampai ditutup. Nah, sekarang memang lagi banyak perang juga ya Bang ya. Iya. Perang kanan kirinya wah luar biasa sekali gitu kan. Iya, dan itu adalah kita harus sikapi dengan kondisi bijak dan dengan tadi. Jangan ikut berperan pada proses yang tanpa arah ya. Karena pada proses perang menghadapi hawa nafsu yang besar ini saatnya kita lakukan. Dan Lot kan bilang selalu dulu pertama juga ditertawakan ketika bagaimana Lot perang dengan negara-negara penghasil nuklir dan sebagainya. Ya. Lot ditawarkan mengendalikan nuklir pun ataupun ngetop nuklir pun ditawarkan. Padahal itu buat keselamatan mereka juga, keselamatan semuanya yang umat semua. Bukan hanya manusia, tetapi juga kodok pun wajib kita selamatkan. Ya. Kodok, nyamuk, apa semua itu. Semuanya adalah makhluk Allah yang semuanya harus kita saling sinergi. Itulah permasalahannya saat ini kan kebenaran itu sendiri sekarang udah mulai Ya, hilang. Dari dulu kan seperti apa kebenarannya, Iya. sekarang udah mulai sedikit-sedikit udah mulai. ya makanya kita berpegang teguh pada posisi agama kita dengan keyakinan bahwa Allah sudah kasih senjata itu kan. Trisula Weda itu adalah senjata Allah yang diberikan kepada kita, setiap insan yang mau menerima, mau memiliki atau tidak. Yang jabaran lo tadi adalah berani, ya, jujur dan bersabar. Sabar, berani, dan jujur. Ini tribus dari seperti itu. Kalau kita tidak memiliki itu ya tergusur daripada proses alam yang tadi. berjebak. Sifat itu ya. Jadi itu yang harus dilakukan dimanapun, dengan siapapun, dan dalam keadaan apapun. Berbuat baik atau melakukan satu senjata itu digunakan dalam keadaan kapanpun, dimanapun, dan dengan siapapun, dan dalam keadaan apapun. Bisa berlaku. Kalau itu digunakan ya selamat. Itu kalau mengkaji dari filosofi dari Trisula Weda tadi harus pegang. Kalau kaitan dengan sebagai bocah itu tadi bicara tentang kepemimpinan dari orang-orang yang memiliki budi luhur yang tinggi, sifat budi luhur yang tinggi. Sekarang yang nggak tahu siapa dan bagaimana dalam proses keberadaan itu kan bisa dipakai oleh siapa saja sebenarnya. Tapi biasa tadi di antara satria-satria tadi pasti ada pemimpinnya. Begitupun di antara Cah Angon itu yang dimaksud juga ada. Itu persoalan. Jadi kesimpulannya yang dikatakan oleh Bapak itu mungkin dari kata bacaan itu bukan yang digunakan pengembala binatang ya, itu cuma filosofinya saja. Berangkat dari Ya, pembelajaran jadi bocah Amon itu adalah dasarnya dasarnya ya untuk menjadi kepemimpinan di kepemimpinan. Dan yang dianggap sekarang ya manusia. ya. Karena manusia yang paling bandel, manusia yang paling ya mulia disebutnya, ada manusia yang paling apa sih? Apa saja lah bahasanya. Karena diciptakan dunia ini untuk semuanya untuk manusia. Nah, kalau untuk belajar dari masa lalu nih Lord, kan masa lalu kerajaan nih itu kan hancurnya kerajaan sedikit banyaknya orang-orang pengkhianat. Nah sampai detik ini juga kan
dari zaman penjajahan Belanda itu juga sama nih. Nah itu kira-kira nih kedepannya harus seperti apa nih, mungkin ada kan tanggapan dari Lord harus gimana gitu untuk orang-orang pengkhianat seperti ini, soalnya kan kita hancurnya juga oleh orang-orang seperti ini gitu. Ya, makanya kita jangan sampai kalah dengan hal seperti itu. Tentunya pada proses peradaan menyangkut sistem tata tanam ini, kita berharap ke depan akan lebih baik. Dan Lord juga aku yakin pada proses keberadaan bahwa bangsa kita, apalagi ya Indonesia, dari yang lahir dari leluhur yang besar. Jadi bangsa-bangsa atau negara-negara ini, oleh pemerintahan negara kan sudah bumi yang satu, itu akan lebih baik setelah yang menghadapi pada persoalan sekarang dirasakan mungkin baik. Dan apalagi sekarang bumi dalam keadaan riset apa bahasa yang dinolin dulu, ya itu kan ada, walaupun penyebabnya ya dimulai dari Lord saat itu ya, jauh sebelum Lord ada dalam pesantren dulu kan sudah saya sebut itu terjadi. Ya, sekarang tinggal diisi apa dan bagaimana bumi ini sekarang. Pastinya oleh generasi kita sekarang masih ada, dan generasi milenial khususnya ambil peluang tersebut dan ambil kesempatan. Kalau memang mau merasakan bagaimana mendapatkan surga. Ya. Ada pertanyaan? Surga itu, ya, surga di sana ditentukan, ada surga di sini yang di telapak kaki ibu, itulah bumi. Makanya disebut ibu pertiwi. Bumi singkatannya dari ibu pertiwi, singkat bumi. Kalau kita memilih, itu kan pilihan bagi generasi kita, ataupun kita mau milih belangsa ketemu belangsa, mau ketemu surga, ya surga itu diartikan kebahagiaan. Nilai surga itu kebahagiaan kita. Walaupun surga tidak sepenuhnya tidak dinilai dengan kondisi materi, tapi nilai kebahagiaan ya, dengan hidup damai dan sebagainya, itu surga ya. Itu ciri-ciri surga itu sebenarnya. Dan kira-kira ya, kalau di surga di sana ada minuman yang palingan adalah salam burung walet, ya kita bisa minum salam burung walet. Begitu kan? Ya. Jadi kalau misalkan di surga dikatakan kita harus makan anggur ya, katakan surga di bumi mau makan kue Bandung yang terbisa, kenapa kan gitu misalkan? Misalnya, hayang kita makan kue Bandung ya, tapi nggak kelakon beli, wah berarti neraka juga kan? Iya kan? Nah itu nilai kebahagiaan itu seperti itu. Pengen makan, katanya surga di sono, pengen makan apa aja ada, ya. Begitupun surga di sini. Pengen makan kue Bandung, ayah kue Bandung lah, ya kan? Hayang pengen asinan Bogor, hayang asinan lah. Ya. Bukan pengen asinan Bogor, misalnya tahu-tahu nasinya garamnya aja nih. Nggak mungkin juga. Jadi harus asinan Bogor. Gitu. Hayang apa lagi lembu ya, cilembu, ya, ubi cilembu ya, kita bisa makan ubi cilembu. Ya itulah wujud daripada leluhur kita tadi yang memberikan catatan bagi ayah kita ya, dari ayah kita Sri Baduga Maharaja yang Prabu Siliwangi ini adalah merupakan bagian yang mengingatkan kita bahwa itu sebuah pengeling-eling kita, Saling diingatkan, saling elingan. Makanya laksanakan menuju ke salah asu ya, salah apa? Silih asu, silih asi, silih tiga silih mawang sengi, asu, asi, silih asah, dan silih mawang sengi. Mawang sengi itu mau bagi ngembang kekembangan wangian. Jangan saling memburukan antar saudara dan berkawan. Kalau bahasa sekarang juga jangan saling melapor lah. Jangan sosok melapor lah, cepat-cepat melapor, misalkan melapor polisi. Janganlah ngasih wewangian tidak sama kawan malah melaporkan sesuatu, itu namanya nggak benar. Belum tentu dirinya benar yang melaporkan. Itu bahasa-bahasa itu harus dirikan, dijabarkan. Jadi tidak ada siliwanginya ya? Iya, nggak ada siliwangi itu silih senangkan. Nah itulah wujud pengabdian kepada Allah.
Karena Allah sudah nggak butuh apa-apa lagi, udah karena dia maha benghar, maha segalanya. Ya itulah tadi silih asa, silih asu, silih asi, silih mawangi musengit, itu adalah wujud pengabdian kepada Allah. Sebenarnya jalan. Makanya ingat tentaranya yang Prabu Siliwangi adalah tentara sahadat. Apa itu tentara sahadat bukti? Moto yang terkandung di sana adalah esa hilang dua terhilang. Esa itu dia Tuhan, ya. Hilang itu tiada Tuhan tetapi ada dua terbilang. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Makanya tentara Siliwangi tidak pernah kalah karena disebut tentara ada. Dan itu belum pernah dibuka itu. Iya, itu tentara sahadat. Cuma nggak dibilang tentara sahadat, tetapi sebenarnya esa hilang dua terbilang, mendukung pada kata unsur dua sahadat tadi. Kalau sahadat lainnya kan ada ya, ada sahadat ini, ada sahadat ini. Tapi ini yang rangkuman dari kebenaran itu menjadi sahadat yang didapatkan. Jadi dari sahadat iya. Jadi kalau menang Pajajaran Agung atau Siliwangi, itulah kerajaan yang merawat kekuatan Islam sejak beliau masuk menikah dengan ibunda Nyi Mas Subanglarang, dinikahkan di pesantren oleh Abah Syekh Kuro, itulah di situ. Makanya Islam besar dan terawat sampai di bumi seluruh dunia ini karena ada unsur sejarah yang membuktikan Pajajaran Agung telah menetapkan sebagai kerajaan yang menganut pada posisi itu, tapi menghargai semua agamanya. Orang kan a priori kalau bicara Pajajaran bicara Hindu lagi budaya. Ya memang perjalanan sebelum itu Pajajaran lama besar. Nah iya, tapi setelah menikah yang Prabu Siliwangi itu sempurna dengan Islam kafah dengan wujud itu, makanya diterima. Semua agama dihargai. Kalau Islam tidak menghargai agama lain berarti bukan Islam. Menganut Islam tidak menghargai agama lain atau keyakinan orang lain berarti bukan Islam. Jadi kalau cerita sebenarnya sudahlah, tidak perlu lagi agama diperbedakan, dipermasalahkan atau diadu domba. Kita adalah sama pada sisi masing-masing. Yang menilai berkaitan soal peribadatan adalah Allah SWT. Jadi jangan ributkan agama, apalagi agama mau jadi kekuasaan, jangan. Karena agama bukan untuk alat kekuasaan. Hancur kalau juga berhubungan sama agama terus ya. Kalau kekuasaan itu ada aturan mainnya sudah kaitan dengan soal pemerintahan. Di dunia sudah ada aturan. Bocah Angon tadi ya ngamon tadi lah. Dari ngamon bebek sampai ngamon kambing sampai ngamon manusia ya, sampai ngamon alam. Itu kasihan tuh monyet banyak yang kurus, ya hutannya ditebangi, ya kan? Ya harimau banyak yang ini dan sebagainya. Manusia juga suruh ngamon juga hebat. Lagi alam sekarang udah hancur ya. Bukan hanya egonya masing-masing, hanya gua manusia mau ngamon manusia aja. Itu yang lain semut apa semua perlu diaman dan sebagainya. Tidak boleh dimusnahkan. Semua unsur makhluk, burung apa semua itu harus dapat di tanah manusia. Karena saling menguntungkan dan lebih banyak untungnya buat manusia. Kalau dibilang manusia saat ini adalah musuh, kenapa kok harus ada yang aman? Karena manusia juga termasuk ya, kalau dikatakan makhluk rakus nggak boleh katanya, padahal iya dari apa dimakan aja semuanya contohnya. Tapi ini harus kembalikan bahwa mereka juga perlu ada keseimbangan, bahwa mereka harus dilestarikan. Jadi sembelih mas sembelih tapi ada yang dirawat lah. Misalnya ya, kalau itu sapi ya tolong dan dirawat, jangan maunya sapinya aja, atau nyari kepiting lah misalnya, cuma nyarinya doang, semua diambilnya, atau ikan semua dimatikan dan sebagainya. Ya,
keseimbangan. Kalau itu ada pengaturan. Nah, kalau misalkan nyamuk, ya jangan dibilang semua lah. Kalau cuma 1 liter darah, nempel kasih aja lah, nggak mati kalau nyamuk. Paling gatal ya. Oh iya. Dibukur-bukur aja satu negara. Iya kan? Gitu garu juga enak juga. Kalau 1-2 biji kasih aja nyampe darah juga. Nggak bakal mati dari nyamuk. Nah, itu Sedekah. Ya, jadi ukuran kasih sayang itu di situ. Ya, dari sayangnya pada proses keberadaan manusia bagaimana berusaha dengan semua makhluk, apalagi sesama manusia. Ya, ada ular lewat dimatiin, ularnya nggak ganggu dimatiin. Ya, Iya. akhirnya tikus banyak menyerang pagi kita. Selama tidak mengganggu mereka, tidak usah dihukum dong. Akhirnya banyaklah buaya, akhirnya jadi sifat manusia, jadi manusia jadi buaya. Banyak dalam. Iya kan? Banyak yang jadi ular, banyak yang jadi ini, banyak yang jadi ini ya. Sekalipun itu kalau mereka golongan jin, sekalipun itu saudara-saudara kita. Setan pun saudara kita. Jangan dimusuhi. Dan itu makhluk memang yang dicipta oleh Allah kok. Oh, baru dengar ya setan saudara kita ya? Udah tahu. Oh, udah. Semua kita saudara. Iya, semua saudara. Kenapa harus dimusuhi? Kalau setan tidak dimusuhi kan tidak ada musuhan. Udah bilang lagi, api dari api. Iya, sudah sekarang. Kita coba ini. Kita pegang di sini. Ada panasnya? Ada. Iya. Kalau nggak ada unsur panas, mati dong. Iya. Jadi contoh ya, bahwa mereka ini bersahabat. Mereka disebutkan oleh Tuhan bahwa Allah ini menyebutkan bahwa mereka adalah ciptaan Allah, tidak orang yang perhatian. Kecuali kalau ada yang tadi jangankan setan ataupun jin, antara manusia pun kalau mengganggu sesuatu, melanggar sesuatu yang tidak sesuai dengan aturan manusia, aturan Allah ya, itu berarti menerima atas karmanya kan. Maka ingat selalu berbuat baik supaya dapat dharma. Jangan berbuat salah ataupun tidak kebaikan, tapi adalah menjadi karma. Jadi seperti itu. Jadi, ya, saya kira cukup ya. Ada yang saya lagi. Ini luar biasa banget ini udah. Ada tambahan ilmu nih. Nah, Luar biasa nih. Juga tidak langsung tutup aja ya. Ya, terima kasih dan selamat saya ucapkan rombongan ya yang kembali ke Bandung dan tolong jaga Bandung sebagai daerah pusat dari Pasundan ya, suku Pasundan ya, dari itu merupakan tanah Atlantik dari Sumatera Selatan itu pusat Atlantik di sana dan itu disebut Banda Indung ya. Ya, kalau dibuka nanti kita ada acara khusus daripada itu apa? Siap. Ya, kenapa di sana ada Dayak Sumbi? Disebut Sumbi itu karena suhu bumi. Makanya semua dunia ini bergantung kepada ini. Jadi kota Tiradat kalau Bandung sebagai pusat pemerintahan dunia itu. Hanya ingat vaksin kemarin diresmikan di Bandung. Ya, kenapa dibawa dari jauh-jauh ke sana diresmikan di sini? Kalau bukan ada unsur sistem kan? Iya. Baru orang pada sadar itu. Silakan kalau nggak disahkan di sini terus pakai, enggak lah nggak berani disahkan di Bandung. Ya, oke. Dan beruntung ya kalian bisa tinggal di Bandung karena telah merupakan bagian tanah leluhur kita ya, yang Banda itu dan sebagai pusat pemerintahan dunia. Jadi seperti itu teman-teman penjelasan dari teman-teman. Terima kasih banyak. Terima kasih sudah diizinkan ke sini dan juga mendapatkan banyak ilmu di sini. Mudah-mudahan teman-teman semua bisa paham memahami dan kalau ada yang belum memahami tulis di kolom komentar. Ya, dan bisa nyampe. Ya. Kita tutup aja. Ya. Oh ya, jangan lupa tekan tombol like dan subscribe ya, dan juga lonceng ya pastinya ya.
dan channel Dan Lord Rangga berharap untuk bisa kalian maju dan ambil peluang ini kesempatan ini. Amin. Bahwa negeri ini sudah saatnya mengundang kalian, ya, mengundang kita ini semua untuk memperbaiki yang lebih baik. Dan juga jangan lupa bahwa filosofi kita sebagai biologi Pancasila kita amalkan, karena itu sudah sesuai dengan kitab-kitab suci Allah. Jadi amalkan Pancasila, kita menang. Sukses. Sukses. Baik, kita ucapkan dengan kondisi salam ya.